Pemirsa, bursa bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada kian memanas. Muncul 3 poros yang kemungkinan besar akan maju dalam kontestasi yang akan digelar pada Oktober mendatang. Sejumlah nama pun beredar, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Syahroni, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga yang mengejutkan adalah kemunculan nama Sohibul Iman yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai partai pemenang pemilihan legislatif. Lantas siapa calon terkuat yang akan mengambil hati warga Jakarta? Kontestasi pilkada yang digelar Oktober nanti agaknya akan diwarnai persaingan yang ketat. Sejumlah nama bermunculan dari masing-masing partai yang lolos dalam pileg kemarin. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syahroni, Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah sejumlah nama yang paling sering disebut akan maju sebagai bakal calon Gubernur Jakarta dalam pilkada Oktober mendatang. Namun baru-baru ini muncul nama baru yakni Muhammad Sohibul Iman yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS sebagai partai pemenang Pileg Jakarta tentunya punya hak untuk mengantarkan kadernya sebagai salah satu bakal calon gubernur Jakarta. Nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini tentunya mengejutkan banyak pihak. Karena selama ini PKS amat identik dengan Anies Baswedan yang saat ini juga menyatakan akan maju dalam pertarungan merebut kursi orang nomor 1 di Jakarta nantinya. Lantas, mengapa PKS akan berbalik arah? Sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta, tentu saja PKS ingin mendorong kadernya untuk maju sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur. Pak Sohibul Iman ini mantan Presiden PKS, juga mantan Rektor Universitas Paramadina, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi sangat mengetahui tentang Jakarta. Dan memang banyak masukan nanti sinergi antara Pak Sohibul Iman dengan Pak Anies. Dan ini kami tentu saja akan menjadi masukan bagi kami bahwa ada kemungkinan juga seandainya memang perahu cukup, Mas Anies dan Pak Sohibul Iman bisa digandeng sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi semuanya masih dinamis dan kami menyiapkan kader terbaik kami. Karena sebagai partai pemenang pemilu, kami tentu saja berharap kesempatan ini bisa kami manfaatkan untuk penokohan dan kaderisasi kepemimpinan di bangsa ini ke depan. Jadi semuanya masih dinamis dan sangat mungkin juga akan terjadi antara Pak Anies dan Pak Sohibul Iman akan maju sebagai gubernur dan wakil gubernur. Namun perlu diingat, PKS masih membutuhkan dukungan alias koalisi dengan partai lain sebagai syarat untuk bisa maju di pilkada nanti. Oleh karena itu, bagi siapapun pihak-pihak yang tertarik mengajak PKS berkoalisi, wajib hukumnya menyertakan Sohibul Iman sebagai pendamping. Jadi pesan politik itulah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh PKS kepada publik, bahwa dalam Pilkada Jakarta di 2024 PKS tak mungkin lagi hanya sebatas ronin, hanya sebatas kayu bakar politik, kehilangan momentum di mana kader terbaik mereka tak bisa bertanding dan berlaga untuk memenangkan pertarungan. Jadi ketika ada pihak-pihak yang mau menjadikan PKS sebagai teman koalisi, wajib hukumnya menyertakan Sohibul Iman sebagai pendamping. Sebut saja misalnya, kalaupun toh Anies selama ini cukup identik dengan PKS, kalau kali ini ingin berkoalisi dengan PKS, maka pendamping Anies wajib hukumnya dari PKS. Begitupun ketika misalnya beberapa waktu yang lalu ada klaim PKS misalnya ditawari posisi calon gubernur untuk bisa mendampingi Ridwan Kamil. Itu sebagai persiapan bahwa PKS di 2024 di Pilkada Jakarta tentu tidak mau kehilangan momentum. Bagi mereka, memajukan kader internal yang terbaik seperti Sohibul Iman adalah harga mati. Oleh karena itu, inilah yang saya sebut PKS itu ingin meningkatkan bergen politik, meningkatkan daya tawar bahwa PKS akan menyorongkan kader mereka. Dengan hadirnya sejumlah nama itu, tak pelak kemungkinan akan ada 3 poros besar yang akan maju untuk pertarungan pilkada mendatang. Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Ridwan Kamil atau RK, PDI Perjuangan,
Dan jelas PKS yang mengusung Sohibul Iman sebagai pemenang di Pileg lalu. Kita melihat bahwa ke depan mungkin hampir sama dengan Pilpres akan muncul 3 poros. Jadi poros yang pertama adalah poros yang diketuai misalnya sebagai pemenang pemilu di DKI dengan PKS-nya. Kita tunggu misalnya apakah PKS bagaimana usulan dari DPW Jakartanya mengusung Pak Anies Baswedan atau tidak. Tentu ini akan menjadi penantian yang menarik. Terkait dengan kontestasi Pilkada DKI ini, ada beberapa game changer yang saya lihat di sini ya. Satu, kemana arah PKS akan melabuhkan dukungan, karena itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas Anies secara personal. Karena kalau kita menganalisa basis dari Anies Baswedan sendiri dengan basis PKS ini sangat beririsan gitu untuk konteks DKI Jakarta gitu. Basis pendukung Anies dan basis pendukung PKS di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta Jakarta Pusat itu sangat beririsan, sehingga jika PKS pisah jalan dengan Anies di pilkada kali ini, maka elektabilitas Anies juga diperkirakan akan merosot. Nah, ini salah satu game changer yang tentu kita harus tunggu ke depannya karena situasi masih sangat dinamis. Beberapa 1-2 bulan mendatang menjelang akhir pendaftaran, saya cukup yakin masih banyak kejutan-kejutan yang akan muncul terkait dengan pilkada DKI Jakarta ini. Lalu akankah PKS berpisah jalan dengan Anies? Ataukah ada langkah lain yang menjadi pertimbangan PKS dalam memenangkan pilkada mendatang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri dalam pertarungan politik di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman dinilai sebagai sosok yang pantas untuk diusung. Adapun pendamping untuk Sohibul Iman akan ditentukan setelah terbentuknya koalisi. Apakah langkah PKS ini menutup pintu bagi Anies Baswedan untuk mendapatkan sokongan dari PKS di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar politik di studio Henry Satrio. Selamat petang. Kemudian ada Ketua DPP PKS Mardani Alisera dan juga politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju pertama kali yang sudah senyum nih ya. Ada Bang Mardani. Bang Mardani, yang mungkin pertama kali kita harus pastikan adalah nama Sohibul Iman yang kemudian diusung oleh PKS ini apakah sudah satu suara disepakati oleh DPP? Karena pemegang kekuasaan tertinggi ini kan adalah DPP. Ya, alhamdulillah keputusan resmi sudah disampaikan. DPP mengajukan Ustadz kami Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta. Dan ini bulat, didukung semua kader dan insya Allah memberi semangat bagi semua kader. Demikian. Baik, lalu bagaimana dengan hasil survei internal dari PKS terhadap elektabilitas dari Pak Sohibul Iman sendiri? Saat ini memang bukan tier 1, Henry nanti bisa jelaskan. Mas Anies tetap top of mind-nya. Tetapi partai yang baik itu partai yang mengajukan kadernya. Karena itu bukti kaderisasi di partai berhasil. Mungkin masih panjang jalannya, tetapi bersyukur di Pileg kemarin PKS sudah membuktikan soliditasnya, strukturnya solid, kadernya militan, dan hasilnya luar biasa. Jadi buat kami keputusan mengajukan Muhammad Sohibul Iman adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu kader. Tentu bukan mudah karena PKS juga tidak cukup satu tiket akan berkoalisi. Karena itu sudah ada tim ditugaskan untuk berkomunikasi dengan yang lain.